Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, alhamdulillah, para bunda yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebaik-baik hari, yakni hari Jumat, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, atau tuannya para hari, pemukanya para hari, sayyidnya para hari. Bertemu di sebaik-baik majelis, yakni majelis ilmu, yang Rasulullah menyebutnya sebagai Raudhah min Riyadil Jannah. Sebagaimana nama majelis taklim ini, Raudhatul, ya, Raudhah itu taman. Maka kalau kita berada di Masjid Nabawi, ada Raudhah min Riyadil Jannah, sepenggal kebun atau taman di antara taman-taman surga. Majelis ilmu adalah taman surga, sehingga kita harapkan di majelis yang merupakan taman surga ini, panjenengan sudah bisa merasakan aroma surga sebelum surga yang sebenarnya, insyaallah. Dan sebaik-baik komunitas atau majelis, dan kita berharap teman-teman, saudara, kerabat yang berada di majelis ini, kelak kita semua akan saling mempersaksikan kebaikan-kebaikan dan saling memberikan pembelaan, serta jika kita berhak atas sebuah syafaat, kita akan berikan syafaat itu pada teman-teman kita, insyaallah. Para bunda yang dirahmati Allah, melanjutkan bahasan kita. Ini kita akan mengawali maudhu baru. Langsung saya ambil dari buku ensiklopedia Quran dan Hadis, juz yang ke-6 atau jilid yang ke-6, berkaitan dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana metode atau kaifiyah panjenengan kula sami untuk sampai pada derajat akhlak tersebut. Jadi saya ambilkan dari satu buku atau kitab agar supaya materinya terstruktur dan tersambung, gitu ya. Kalau kemudian di tengah-tengahnya ada hal tematik yang kemudian kita kaji, akan kita sisipkan. Baik, para bunda yang dirahmati Allah, kenapa kemudian ini menjadi penting? Yang pertama, bicara akhlak atau adab, meskipun ada perbedaan yang cukup signifikan di antara keduanya, ini merupakan hal yang utama di dalam pembahasan pembentukan pribadi muslim. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah diturunkan di atas bumi ini kecuali dalam rangka untuk memperbaiki akhlak panjenengan kula sami, akhlak manusia secara keseluruhan. Dalam sebuah hadis disampaikan, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya tidaklah aku diutus, kata Rasulullah, di atas bumi ini oleh Allah, illa kecuali makarimal akhlak, dalam rangka untuk memperbaiki kualitas akhlak manusia. Hidup ini akan damai jika para penghuni bumi itu orang-orang yang berakhlak. Benar nggak? Panjenengan di rumah akan merasa nyaman jika pasangan putra putri panjenengan adalah hamba-hamba yang memiliki akhlakul karimah. Demikian pula sebaliknya, pasangan kita, anak-anak kita akan merasa nyaman kalau tampilan kita adalah tampilan hamba dengan akhlakul karimah. Tapi kalau tampilan kita tampilan akhlakus sayyi'ah atau mad'umah,
Maka jangan kaget kalau pasangannya jadi Bang Toyib yang jarang pulang. Bukan karena bekerja di tempat yang jauh, tapi merasa bahwa di rumah bukan tempat yang aman. Seperti yang pernah saya sampaikan, ada bapak ngaji di mana-mana ikut. Ketika ditanya, Pak, jenengan luar biasa ngaji di mana-mana ikut, apa Pak resepnya? Resepnya cuma satu. Saya kalau di rumah nggak kerasan, karena dimarahin terus, akhirnya ngaji di mana-mana biar nggak di rumah. Jadi kalau seperti ini bukan baiti jannati, tapi baiti nari. Rumahnya menjadi nerakanya. Maka orang-orang seperti ini semakin dekat dengan rumah, semakin detak jantungnya cepat. Semakin dekat dengan rumah, tensinya tinggi. Nah, kita berharap rumah kita itu menjadi jannah sebelum jannah yang sebenarnya. Para bunda yang dirahmati Allah, maka agar supaya dihadirkan rumah bak jannah bagaikan surga, yang pertama harus didandani bukan rumahnya. Ada banyak rumah mewah, rumah yang megah, tapi pada saat yang sama tidak menjadi surga buat penghuninya. Lapangnya kamar tidak menjadikan dia nyenyak dan nyaman tidurnya. Justru kemudian pikiran sempit dan seterusnya. Bersebab apa? Tampilan akhlak penghuninya bukan tampilan yang akhlakul karim. Maka hari ini kita mencoba dalam pertemuan demi pertemuan secara bertahap untuk kemudian mencermin diri. Selalu saya garis bawahi, ngaji itu dalam rangka untuk bercermin. Bercermin itu berarti yang dilihat siapapun diri sendiri. Maka sebadan ngaji jangan lihat pasangan, jangan lihat anak, tapi lihatlah diri sendiri, diri kita. Apakah selama ini kemudian menjadi sosok yang sebagaimana dalam bahasan kita tentang akhlakul karimah, atau kemudian harus diperbaiki sana sini? Yang jelas wajib bagi diri saya secara pribadi untuk memperbaiki banyak karakter, banyak sifat, agar supaya yang muncul dari diri ini akhlakul karimah. Jadi yang pertama itu menjadi hal yang sangat niscaya, hal yang sangat penting, karena Kanjeng Nabi saja diutus ke bumi dalam rangka memperbaiki akhlak, bukan memperbaiki fisik. Rasul diturunkan di bumi tak dalam rangka menjadikan bapak-bapak itu tubuhnya jadi six pack sebutan. Kok meskipun bapak atau suami panjenengan itu one pack gitu, one pack gitu. Ya kok kemudian bunder gitu ya. Tapi kok kemudian akhlakul karimah itu jauh lebih elok, menyenangkan, membuat kita kerasan di rumah dibanding six pack, tapi akhlaknya malumah, akhlaknya rusak. Baik, kemudian rujukan yang kita pakai tentu saja Quran dan Sunnah, serta ijma para sahabat dan para alim yang tidak keluar dari koridor Quran dan Sunnah. Ini rujukan kita. Nanti kita lihat beberapa ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjadi rujukan kita berkaitan dengan akhlak. Kemudian yang ketiga, bahasan kita akan mengikuti pola tafsiran dari para mufassir dan penjelasan dari para muhaddisin atau ahli hadis. Baik, kita awali ini yang pertama berkaitan dengan definisi dulu. Kalau kita bicara sesuatu kan harus paham tentang sesuatu yang kita bicarakan agar supaya tidak salah memaknai. Salah memaknai ini kok ngadan ya. Kadang kalimatnya sama, kata-katanya sama, tetapi memiliki penerjemahan yang berbeda. Ada seorang bapak yang sudah sepuh, pernah saya sampaikan mungkin pada panjenengan kalau masih ingat ya. Tapi seringkali kita lupa sesuatu yang penting karena naiknya harga berambang atau bawah. Jadi ada peristiwa seorang bapak yang sudah sepuh menaiki mobil yang sudah tua dan kemudian memuat besi-besi tua. Orangnya sepuh, mobilnya tua, yang diangkut pokoknya lengkaplah ketuaannya. Kemudian melewati jalan di Pujon sana. Ketika kemudian pada jalan tikungan yang paling tajam itu bertemu dengan seorang profesional muda dengan mobil Luxnya. Pada saat di tikungan pas itu si bapak ini teriak sambil membuka jendelanya.
jendela mobilnya, dia teriak pada si profesional muda yang cakep dan bermobil mewah ini. Teriakannya sambil melotot, sapi, sapi. Kalau jenengan ketemu orang terus dibilang sapi, sapi. Apa jawaban kita? Halo. Jawaban dari si profesional muda itu langsung karena jengkel dan marah. Enggak, koyo ini tidak sapi. Langsung kemudian dia melongokkan wajahnya keluar jendela sambil teriak, kalau saya sapi kamu kotorannya. Tapi apapun yang terjadi, tikungan yang tajam mempertemukan dua orang ini dalam waktu beberapa detik saja. Dan si bapak sepuh itu sebenarnya pengen ngomong sama si profesional muda itu, hati-hati mas, setelah tikuan ini banyak sapi nyebrang. Di Pujon itu banyak sapi, ya sapi itu loh apa yang diperas susunya. Jadi dia sebenarnya pengen ingatkan, maksudnya mas hati-hati ono sapi, tapi karena tikungan beberapa detik kan nggak bisa ngobrol lama. Akhirnya kalimatnya cuma sapi. Yang mendengar pemahamannya gila ini, diejek seperti sapi. Langsung tanpa berpikir spontan dia bilang, kamu kotoran biasa. Dan setelah tikungan bener, ada sapi memang banyak nyebrang dan dia nabrak sapi. Artinya saya cuma ingin memberikan catatan kagem panjenengan kula sami, kadang pun kalau cara berpikir kita itu terbiasa suudzon, maka tampilan apapun dari orang lain itu kita selalu mengira ada modusnya. Ada orang baik mesti ada modus. Ada orang berbuat buruk wis pancen penggawean. Jadi tidak ada kebaikan yang dia lihat dari orang lain. Tapi kalau disuudoni orang lain, ngamuk. Artinya kita mencoba untuk bercermin diri. Kalau kemudian di sini diberikan penjelasan bahwa kata akhlak ini merupakan bentuk jamak dari khuluq. Jadi bentuk mufradatnya, bentuk tunggalnya khuluq. Jamaknya akhlak. Makna atau artinya apa? Watak yang dibentuk dari apa? Pembiasaan terhadap apa yang dibaca, apa yang didengar, apa yang dilihat, sampai kemudian membentuk kepribadian. Itulah yang kemudian kita sebut dengan akhlak. Jadi akhlak itu berarti langsung pemberian genuine berupa paket dari Allah atau bentukan. Akhlak itu bentukan. Kalau dia bentukan bisa berubah apa betul? Bisa. Maka panjenengan kula sami tugasnya adalah menghasilkan bentukan terbaik dari akhlak kita. Dengan cara apa? Yang kita konsumsi harus baik. Yang dibaca, dilihat, didengar, interaksinya dengan orang ya, dan seterusnya ini sangat mempengaruhi panjenengan kula sami untuk kemudian memiliki akhlak yang mulia. Nah, ini definisi akhlak. Jadi sekali lagi, akhlak itu bentukan. Akhlak itu secara bahasa merupakan jamak dari kata apa tadi? Khuluq. Khuluq itu berarti apa Bu? Kepribadian. Khuluq itu berarti apa Bu? Budi pekerti. Khuluq itu berarti apa Bu? Habits. Habits itu dibentuk dari apa Bu? Pembiasaan. Sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang. Panjenengan suka membaca buku sejak kecil, misal Detektif Conan. Mohon maaf bagi yang tidak tahu ya, ini anak kecil ini. Detektif Conan. Maka saya yakin kalau membaca Detektif Conan, kemudian kalau dulu ada novel 5 Sekawan, pernah baca? Karangan Annie Blyton itu. Jadi ketika jenengan suka baca begitu, maka saya yakin jiwa detektif itu ada pada diri jenengan. Opo kemudian kadang ditelusuri. Dalam rangka apa? Itu tadi kebiasaan yang panjenengan terus baca. Kebiasaan orang yang melihat sinetron, di mana menantu dengan mertua tidak pernah akur, maka itu akan membentuk cara berpikirnya. Setiap kali melihat mertua apa, curiga. Setiap kali melihat menantu apa, curiga. Bersebab apa? Bersebab informasi yang dominan di dalam otaknya adalah itu.
Makanya sumber bacaan, sumber yang kita dengar itu menjadi sesuatu yang sangat menentukan akhlak seseorang. Kalau saya ingin akhlak saya baik, anak-anak saya berakhlak baik, maka input atau yang saya masukkan ke dalam telinga, mata, dan seterusnya, pikirannya harus hal-hal yang baik. Kalau saya ingin yang keluar dari teko itu adalah kopi, maka yang saya masukkan kopi. Tapi kalau saya ingin yang saya keluarkan itu adalah susu, yang saya masukkan susu. Jadi Bunda yang dirahmati Allah, berarti akhlak itu tampilan yang dibentuk dari proses panjang. Dari apa? Pendengaran manusia, penglihatan manusia, komunitas mereka. Pengaruh nggak komunitas terhadap akhlak seseorang? Sangat. Kalau panjenengan kemudian berkomunitas seperti ini, kemudian yang dibicarakan dalam komunitas ini kebaikan-kebaikan, setiap ketemu yang diobrolkan kebaikan, setiap berpisah yang diobrolkan kebaikan, ada citika-citiki saling peluk sambil mendoakan di telinga sahabat atau temannya, maka ini akan membentuk hal yang baik pada diri panjenengan dan saya. Baik ini dari sisi pengertian. Yang kedua, yang berikutnya ya, berkaitan dengan akhlak ini, kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, Bunda yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang serba maha, pencipta langit bumi, itu memberikan pujian kepada manusia bukan bersandar kepada bentuk fisik. Allah tidak suka memuji hambanya bersebab bentuk fisik. Bersebab apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menimbang, menilai, memuliakan, merendahkan seseorang bersandar pada bentuk fisik. Bahkan kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seorang hamba manusia dalam bentuk fisik yang dianggap orang lain tidak sempurna. Beberapa waktu yang lalu saya melihat di pembukaan, meskipun sesaat melihatnya tidak lama karena sebab itu saya harus pergi ke kajian kalau tidak salah di Kubah ya. Masjid Kubah Teras. Pertandingan sepak bola final Piala Presiden. Mohon maaf bagi yang tidak suka bola ya. Jadi waktu itu menghadapkan Borneo sama Arema Malang. Pembukaannya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang nyanyikan lagu Indonesia Raya namanya Putri Aryani. Besok sosok anak perempuan remaja yang sejak lahir buta. Kalau ada seorang ibu atau bapak dianugerahi Allah anak yang kedua matanya buta pada saat lahir, sedih atau senang? Sedih. Sedih itu bersebab menganggap itu sempurna atau tidak sempurna, normal atau tidak normal. Ini kan cara pandang manusia. Cara pandang kita ketika kemudian ada anak lain dalam keadaan buta tidak normal. Kurang atau lebih? Kurang. Dia memiliki kekurangan apa? Kedua matanya buta. Ternyata Allah menunjukkan pada kita bukan begitu cara pandang yang benar. Bahwa setiap yang Allah takdirkan atas bayi yang lahir itu pasti sempurna. Sempurna dalam keadaannya, sempurna dalam potensi yang Allah titipkan. Maka kita dibuat takjub oleh seorang Putri Aryani yang bukan hanya memiliki potensi untuk mengintonasikan dan mengiramakan sesuatu dengan baik, bahkan dia juga hafal sekian juz dalam Quran, bahkan dia adalah seorang anak yang nice buat bunda dan ayahnya, seorang anak yang sangat mencintai bunda dan ayahnya, dan seorang remaja yang mampu mengasah potensinya dalam tanda petik. Artinya apa? Dari situ kemudian kita disadarkan tidak bisa kita menilai dan menimbang orang kurang dan lebih hanya dari sisi. Ternyata butanya seorang Putri Aryani adalah kelebihan baginya. Kok ada dua orang dengan suara emas yang sama misalnya Bu ya? Satu buta, satu enggak buta. Yang mana yang lebih menakjubkan manusia? Ya. Artinya dengan itu kemudian derajatnya diangkat oleh Allah. Apalagi ketika hal yang seperti itu digunakan untuk hal yang semata-mata baik, semata-mata Allah itu, maka subhanallah pasti luar biasa. Ada seorang gadis Bu, lahir di Korea Selatan, namanya Hyang Lee. Saya punya videonya, saya juga punya buku biografinya.
Bi Ahli ini lahir dalam keadaan mengidap penyakit lobster flu syndrome. Tangan dan kakinya mirip ekor lobster. Bukan hanya itu, dia teridentifikasi oleh para dokter sebagai anak yang mengalami keterbelakangan mental. Terbelakang mental, tangan dan kakinya mirip ekor lobster. Bukan hanya kurang, orang melihat kurang banget, gitu loh. Tapi subhanallah, anak ini kemudian dengan potensi yang Allah titipkan kepada dia bisa memainkan piano dengan cara luar biasa, Bu. Meskipun kakinya sebatas lutut, tangannya seperti ekor lobster, cuma 2 jari persis ekor. Kalau jenengan lihat di YouTube ya, ketik saja, jenengan akan melihat sosok gadis seperti itu. Tapi dia bisa mengelilingkan ibunya di lebih dari 21 negara, termasuk diundang di Indonesia saat usianya 16 tahun untuk bermain piano di Balai Sardi. Kita tidak bicara tentang main pianonya, kita tidak bicara tentang konsernya, tapi kita sedang bicara tentang bagaimana sesuatu atau seseorang dianggap kurang oleh orang lain, pada saat yang sama itu justru menjadi potensinya, kelebihan. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, dari sini kemudian kita menjadi semakin yakin Allah tidak melihat panjenengan dan saya itu dari fisik. Dan jangan pernah menilai orang dari sisi. Jadi bunda yang dirahmati Allah, kita lihat ya cara Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim pujian. Pujian Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada manusia, wabil khusus Al-Mustafa Al-Mukhtar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak dari sisi fisiknya. Al-Qalam ayat 4. Di Al-Qalam ayat 4 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Dan sesungguhnya pada dirimu, itu adalah dalam kurung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya pada dirimu wahai Muhammad la'ala khuluqin 'adzim, terdapat akhlak yang sangat agung. Azim itu adalah ismun atau sifat ya, sifat yang disandarkan pada keagungan yang melebihi rata-rata, kemuliaan yang melebihi rata-rata, bahkan puncak. Panjenengan kalau memuji Allah pada saat rukuk baca apa? Subhana Rabbiyal Azim. Maha suci Rob kita yang maha agung, atau Al-Azim. Jadi azim itu sifat yang ditempelkan kepada zat yang serba maha, Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam ayat itu Allah menempelkan sifat azimnya pada siapa? Rasul. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersebab apapun akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Khuluq tadi apa? Bentuk tunggal dari apa tadi? Bahasa pertama saya? Akhlak. Akhlak itu bentuk jamak, mufradnya khuluq. Dan Allah menyebutkan pada dirimu Muhammad terdapat akhlak yang teramat sangat mulia, teramat sangat agung. Jadi panjenengan kula sami dipun ajarin Gusti Allah, pujian itu layaknya diberikan pada akhlak. Sehingga harusnya memang penilaian di sekolah-sekolah, di lembaga-lembaga pendidikan itu concernnya pada akhlak, bukan semata pada tampilan akademik. Karena kalau tampilan akademik itu tidak di backup dengan akhlak, pinternya buat bujuki orang, pinternya buat ngakalin data, pinternya buat macam-macam. Jadi harusnya memang yang menjadi rujukan kita untuk menghadirkan manusia-manusia yang akan menjadi pembangun peradaban di negeri ini adalah akhlaknya, jujurnya, amanahnya, komitmennya, integritasnya, tanggung jawabnya. Ini yang kemudian jadi catatan kita. Maka ada seorang ibu yang nangis ketika pada saat mengambil rapot seringkali carry dewe mulai, meskipun datang terlebih dahulu. Bersebab apa? Pembagian rapot disandarkan pada rankingnya, dan ranking anaknya itu selalu 3 besar dari bawah. Jadi akhirnya pulangnya carry.
Sampai si ibu itu kadang izin, karena orang-orang yang ranking 1, 2, 3 anaknya pulang duluan. Dan kadang orang tua yang tidak berakhlak ketika kemudian anaknya ranking 1 atau 2 pulang dengan mendongak pundak naik ke atas. Dan si ibu ini batin, ya Allah, anak saya kok nggak pinter ya? Padahal dulu mamanya ini pinter loh. Apa karena gen bapaknya? Ya wah itu udah jarak. Ini udah jarak. Jadi si ibu ini sedih. Ketika si ibu ini sedih, kemudian pulang gitu ya. Lihat anaknya yang nilainya seperti itu di rumah gojekan sama adiknya. Lihat itu, nggak ada kebanggaan. Ada perasaan perih lihat anaknya. Waduh, di sekolah kok gak bisa pintar. Sampai kemudian suatu hari Allah menunjukkan satu hal hebat. Si ibu ini sakit, gak bisa ngapa-ngapain. Tiba-tiba kemudian di sore hari, si yang paling kecil, adik dari anak yang dianggap gak pintar tadi itu, sore hari terdengar kecipak-kecipuk dalam kamar mandi guyang sama kakaknya. Sebagai itu kemudian sudah berbaju rapi wangi, bedaknya belum. Ditanya oleh ibunya, "Jo, siapa yang mandiin kakak?" Ibunya mikir, padahal selama ini kalau ibunya yang mandi itu uber-uberan. Uber-uber, ayo atus. Gelem atus ora tak sangoni. Wah, itu ibu yang horor. Jadi tiap hari kejar-kejaran nih. Tapi hari itu si kecil si Ragil itu mandi dengan penuh riangnya, pakai baju dengan penuh senangnya, bahkan dengan bedak yang belum tadi ibunya tersenyum. Walana kamu kok ya cakep, sudah cantik, dimandiin siapa? Kakak, kakaknya yang masih SD tadi, yang pakai baju kakak, yang bedakin kakak. Dan si ibu ini merasa, ya Allah, anakku kok ya ada tanggung jawab. Ketika ibunya sakit, dia merasa saya harus mandikan adik saya. Ketika ibunya sakit, saya harus nyuapin adik saya. Ketika ibunya sakit, adik jangan ke kamar mama, mama sakit. Ayo main. Ibunya nangis sambil didengarkan dari dalam kamarnya. Sang kakak bilang, jangan ganggu mama, mama sakit. Masya Allah. Artinya apa? Si ibu ini kemudian merasa, ya Allah, ini di sekolah dia tidak dapatkan ini semua. Artinya yang dia dapatkan jauh lebih hebat dibanding nilai 9 untuk matematik, nilai 9 untuk IPA. IPA-nya hanya dapat 6, matematiknya hanya dapat 6, bahasa Indonesia dapat 7, tapi akhlak Allah. Jadi bunda yang dirahmati Allah, anak-anak seperti ini akan menenteramkan hati jenengan. Anak-anak seperti ini yang akan menjadikan para orang tua itu bangga. Para orang tua itu merasakan inilah anak yang kalau dilihat itu menyejukkan mata, kalau dipikirkan menenteramkan hati. Ada kisah nyata yang lain, ini sama-sama kisah nyata ya, tadi saya sampaikan. Kisah nyata berikutnya tentang seorang bapak yang seorang guru besar di sebuah universitas ternama di Indonesia yang sempat menulis buku bestseller, nasional bestseller tentang menggapai mimpi bersekolah di luar negeri. Karena si bapak ini punya 3 anak dan semuanya sekolah di luar negeri. Seingat saya, satu di Jerman, satu di Belanda, satu di MIT Amerika. Maka banyak orang tanya apa rahasianya. Foto-foto anaknya di Amsterdam, foto-foto anaknya di Stuttgart, foto-foto anaknya di New York. Setiap orang datang kemudian berkecakap, jenengan sukses Pak, Masya Allah, putra-putranya. Buku itu menjadi nasional bestseller, tetapi kemudian belasan tahun kemudian beliau meminta untuk ditarik dari peredaran. Mak, jika masih ada di toko buku atau diproduksi lagi, tolong hentikan dan tarik dari peredaran. Bersebab apapun, bersebab peristiwa yang menampar hati beliau, bukan pipi beliau tapi hati beliau saat istrinya wafat.
Jadi ketika istrinya meninggal, dia telepon anak-anaknya, Bu. Le, ibumu sakit nak, sudah opna beberapa waktu di rumah sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Aduh ya, ini perusahaan sedang butuh saya, bla 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 bla. Yang di Jerman ditelepon, ini perusahaan sedang begini-begini. Yang di Amerika ditelepon, ini tempat saya mengajar begini-begini, jadi dosen. Ibuku sakit, tidak bisa pulang. Sampai kemudian beliau nunggui hingga berhari-hari sampai istrinya wafat dan anaknya tidak ada satu pun yang nunggu ibu. Maka beliau kemudian mengatakan, saya bukan orang sukses, tapi saya orang tua yang gagal. Karena saya tidak bisa mendidik anak saya mencintai orang tua. Maka para bunda yang dirahmati Allah, jangan pernah bangga dengan anak kita yang sekolah di mana atau menjadi apa. Jika depan berjalan di depan kita saja, mereka tidak bilang nuwun sewu atau permisi. Jika mereka duduk di atas sambil makan, orang tuanya kok kemudian dibawa mencari berambang, mereka tidak bilang nuwun sewu. Artinya itu adalah anak-anak yang tumbuh besar, berkembang tanpa backup akhlak yang bisa jadi menjadikan kita kecewa, menjadikan kita ngersulok di ujung usia kita. Maka beliau merasa, saya bukan orang tua yang sukses, saya bukan orang tua yang berhasil. Mungkin dengan juga bisa googling kisah ini, kisah nyata ini, sampai kemudian foto-foto anaknya di rumah diturunkan, fotonya di Stuttgart, di Amsterdam, dadek saja. Maka kenapa kemudian belajar akhlak itu menjadi bisa? Apalagi kagem anak-anak panjenengan. Maka sebelum kemudian kita transfer, paling tidak kita sudah punya ilmunya dan kita mengaplikasikan. Karena jenengan dan saya adalah contoh bagi mereka. Seperti apa tampilan anak-anak kita, sejatinya itu adalah tampilan kita, gitu ya, yang kemudian mereka contoh. Baik, itu yang kedua. Jadi pujian Allah terhadap Kanjeng Nabi tidak tidak dinilai dari fisik. Bahwa Rasul cakep banget Rasul cakep. Bahwa Rasul itu fisiknya indah, yes. Tapi pada saat yang sama Allah tidak mengatakan itu semua, tetapi Allah menyebutnya dengan kalimat wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sungguh pada dirimu wahai Muhammad memiliki akhlak yang teramat sangat agung, teramat sangat mulia. Maka Bun, jangan panjenengan mengglorifikasi. Apa mengglorifikasi itu? Mewahkan, menjadikan satu wah jika itu berkaitan dengan hal yang bersifat fisik. Masya Allah, anakku ganteng, irungnya bawang. Jangan diglorifikasi. Karena itu akan menjadikan dia akan menghargai hal yang bersifat fisik semata. Tapi ketika dia jujur, acungi jempol. Ketika dia amanah, beri pujian. Tapi kalau hal bersifat fisik itu kan sudah dari Allah. Itu kan sudah desain dari sononya. Yang tidak harus kita puji itu sudah Allah berikan. Tapi kalau dia amanah, butuh energi nggak? Butuh usaha nggak? Kok dia kemudian, nak, mama berikan gula ya. Setelah beri gula, kemudian bilang, ma, ini kembali. Oh, kamu tidak beli kue toh? Enggak, kan belum izin mama. Ah, dipeluk tuh. Makasih, kamu amanah, anak hebat. Jadi berikan pujian-pujian yang pada hal yang pantas untuk dipuji. Masya Allah, tadi mama lihat ya di kelas musa kelas. Yang paling cantik lo kamu, nggak perlu. Karena itu akan jadikan dia sombong, takabur. Cantik itu bukan untuk dibanggakan, tapi disyukuri. Disyukuri. Disyukuri itu bukan kemudian dalam rangka ditampilkan, tapi kemudian dipelihara untuk sosok yang kemudian kelak anak kita halal untuk sosok tersebut. Baik, yang berikutnya. Kita lihat dari sumber-sumber rujukan yang Allah tetapkan ya. Yang pertama Al-Quranul Karim.
di surah Al-Ahzab 21. Ini kita belum masuk pada detail akhlaknya, nanti tentang jujur, istiqomah, ikhlas, qanaah, masing-masing kita bahas. Yang pertama rujukan Al-Quran, tadi sudah saya sampaikan Al-Qalam ayat 4. Yang kedua Al-Ahzab 21. Al-Ahzab itu surah 33, 21. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya kata Allah ya, laqad itu maknanya sungguh, dua kali. Benar-benar. Karena adalah lakum bagi kalian fi Rasulillahi dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Uswah itu contoh keteladanan. Hasanah itu kebaikan. Jadi kalau diterjemahkan secara luas ya, sungguh-sungguh di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat contoh yang terbaik di dalam akhlaknya. Contohnya terbaik di dalam akhlak, di dalam perilaku. Dan yang disebut bukan Muhammad, Allah tidak menyebutkan laqad kana lakum fi Muhammadin, tidak. Tetapi fi Rasul. Artinya Muhammad bin Abdullah itu menjadi patron, contoh, uswah qudwah panjenengan dan saya ketika beliau sudah jadi Nabi dan Rasul. Maka jenengan tidak boleh menjadikan uswah kanjeng Nabi sebelum jadi Rasul, semisal saya gitu ya, karena laki-laki. Rasulullah sebelum jadi Nabi, sebelum jadi Rasul, sudah menjadi suami dan sudah menjadi bapak. Gitu. Beliau sudah jadi Nabi, sudah jadi bapak, sudah jadi ayah, sudah jadi suami ketika belum jadi Nabi. Karena beliau menikah di usia berapa? 25. Diangkat jadi Nabi di usia berapa? 40 tahun. Berarti ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha itu pernah punya suami yang belum Nabi. 15 tahun. Dan punya suami yang sudah jadi Nabi kurang lebih usia ibunda Khadijah wafat itu 65. Berarti berapa Bu? 20 tahun. 20 tahun pernah mengalami suaminya seorang Nabi, dan 15 tahun beliau pernah mengalami suaminya belum jadi Nabi. Nah, Rasul ketika belum jadi Nabi, belum jadi Rasul, itu ketika gelisah ya, Muhammad ketika belum jadi Nabi. Ketika gelisah melihat masyarakat yang rusak, yang beliau lakukan apa waktu itu? Ketika gelisah gitu kan, yang beliau lakukan apa? Uzlah, tahannuj. Di mana? Gua Hira. Menuju Gua Hira di Jabal Nur. Ketika kemudian di Gua Hira di Jabal Nur, beliau melakukan proses muhasabah, introspeksi, memetakan langkah apa yang pas buat umat yang mengalami kerusakan hebat. Ternyata turun wahyu. Dan sebagai itu Rasulullah SAW tidak melakukan tahannuj lagi. Sesekali beliau melakukan proses introspeksi sekali dua kali, tapi tidak seperti dulu. Artinya apa? Melakukan uzlah di gua seperti kanjeng Nabi itu, seperti Muhammad sebelum jadi Nabi, itu bukan sunnah. Kalau kemudian saya punya masalah besar, saya akan ke gua Salomanglen. Saya tafakur di sana. Untuk apa? Niru kanjeng Nabi. Enggak begitu. Itu kan Muhammad belum jadi. Nah, ketika jadi Nabi, maka syariat uzlah diganti nopo? Iktikaf. Sama prosesnya menyendiri. Iktikaf kan menyendiri. Tapi di mana? Masjid, bukan di gua. Kok kemudian di gua ngapain? Sunnah Rasulullah dan itu Muhammad sebelum jadi Nabi. Allah menyampaikan dalam ayat itu tadi, kita diminta nyontoh siapa? Muhammad atau Rasulullah? Rasulullah. Fi Rasulillah uswatun hasanah, bukan fi Muhammadin, bukan. Maka lihatlah ketika Muhammad sudah jadi Rasul, ketika ada muskilah, ada masalah baik pada keluarga beliau atau masyarakat, larinya iktikaf di, bukan iktikaf di gua. Maka kalau suami jenengan masih suka dalam gua, suruh keluar. Dia bukan masanya.
sering ke gua toh ya. Lah piye judul orang menang-menang. Judul judi online. Sampai dulu waktu masih namanya SD sama Porkas di tahun 80-an, ada seorang suami ngamuk-ngamuk karena membuka Magicom, Bu. Wayai maem pagi-pagi pengen sarapan, dibuka Magicomnya nggak ada nasi, tapi tumpukan kartu SD. Suaminya beli kartu itu kayak karcis itu, judinya beli itu, dan oleh istrinya dikumpulin masukkan Magicom, yaitu sampai maem. Oh, saya tidak pernah dikasih belanja pakai judi terus. Jadi hati-hati Bu ya, kalau suami jarang pulang. Kalau jarang pulangnya bekerja sih tidak apa-apa, atau beribadah. Suami saya belum pulang Ustaz, udah 40 hari, kemana tuh Bu? Berangkat haji, ya pantas begitu ya. Jadi harus bersyukur. Karena yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi disampaikan oleh Allah di dalam ayat ini, panjenengan kula sami wajib untuk mengikuti Kanjeng Nabi dengan penuh sukacita. Bersebab apa? Kita berharap yang pertama rahmat Allah. Orang yang ingin mendapatkan kasih sayang Allah, maka kuncinya ikuti Rasulullah. Yang kedua, orang-orang yang yarjullaha wal yawmal akhir. Orang-orang yang berharap saat ketemu dengan Allah di hari akhir nanti, Allah dalam keadaan ridho terhadap dirinya. Maka kalau kita pengen pada saat pulang, ruh kita itu dipanggil oleh Allah dengan panggilan apa Bu? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan. Wahai ruh yang tenang, ketika ruh panjenengan keluar, ditarik oleh Israel, itu pintu-pintu langit malaikat gempar. Itu yang saya sampaikan di atas makam Ustadzah Rini Allahu yarhamah ketika saya sholat karena terlambat. Jadi saya dapat amanah dari Ustadz Nunung sama putra beliau untuk wakil keluarga. Waktu itu pas apa Bu ya? Pas COVID, sehingga jalan-jalan ditutup. Kalau nggak salah saya di Surabaya atau mana, saya nggak nutup, sudah dimakamkan beliau, sehingga saya sholat di atas makam beliau dengan putra beliau yang bungsu Mas Pras. Dan saat saya akan sholat, saya itu merasa, Bu, ya Allah alam bisawab, yang perasaan orang seperti saya apa nilainya ya? Tapi saya merasa, ya Allah, pintu-pintu langit hari ini hirup pikuk. Karena para malaikat bertanya-tanya, ruh siapa yang harum ini, ruh siapa? Kan begitu kalimat Rasulullah dalam hadis, ruh siapa yang harum? Harum. Sehingga kemudian malaikat saling berebut membuka pintu-pintu langit sambil bertanya, ruh siapa ini? Begitu harumnya semerbak. Dan kemudian dikatakan oleh malaikat-malaikat itu ya, satu persatu, Suharini, ini ruh hambamu ya Allah, ini ruh hamba Allah yang mukhlis, yang baik, sehingga kemudian berebut untuk membuka-buka pintu-pintu langit. Nah, kita rasanya berharap agar supaya nanti kalau ruh ini keluar, malaikat itu berebut membuka pintu-pintu langit untuk ruh kita. Bukan justru kemudian mereka, siapa ini? Seakan-akan nggak mau dimasukkan ke langit 2, 3 dan bersebab sangat busuk. Kita berharap ruh kita itu ruh harum, ruh yang wangi, ruh yang membuat para malaikat itu bersuka cita menyambut kita. Maka salah satu syaratnya ini tadi apa Bu? Ikutilah Rasulullah di dalam akhlaknya, di dalam adabnya, dalam perilakunya. Meskipun pun mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dipilah jadi 3. Yang pertama, ada perilaku Rasulullah yang justru haram untuk diikuti. Tidak boleh. Puasa tanpa berbuka, Rasulullah melakukan. Umatnya tidak boleh. Sholat malam menjadi kewajiban beliau. Umatnya tidak boleh. Bagi kita maksimal sunnah muakkadah. Yang ketiga, menikah dengan lebih dari 4 wanita, umatnya tidak boleh. Dan kemarin saya kisahkan kepada sebuah komunitas bapak-bapak, Pak, ketika saya bilang Rasulullah menikah dengan lebih dari 4 wanita, jangan sampai cara pandang kita seperti para orientalis yang memandang nyinyir dengan pandangan yang penuh dengan kebencian dan full kesalahan.
Satu, yang pertama, di masa itu hampir setiap orang di seluruh dunia, bahkan di seluruh dunia, apalagi kalau tokoh di Persia, di Romawi, bahkan para pemimpin mereka itu bukan hanya punya istri lebih dari satu, bahkan punya selir. Mohon maaf ya, kalau di Jawa dulu raja-raja punya bundit dan seterusnya. Raja Majapahit, Raja Kerajaan Sriwijaya, Singosari, Kerajaan Panjalu Kadiri dan seterusnya. Itu kan masa istrinya bauan. Dan Rasulullah pun ketika menikah dengan wanita-wanita itu, Masya Allah, kadang saya membaca tulisannya Syekhul Munajjid itu kadang nangis nih. Karena beberapa kali Rasul tidak ingin nikah, tapi kemudian oleh Allah ditetapkan harus menikahi wanita ini. Seperti perintah Allah dalam surah Al-Ahzab oleh 27 dan seterusnya tentang pernikahan Rasul dengan Zainab binti Jahsy. Jadi ada perilaku Rasul yang dengan jenengan saya tidak boleh nyontoh, bahkan haram mencontohnya. Dan ada perilaku Rasulullah SAW yang sifatnya insania jidiliyah, manusiawi yang terikat dengan kultur. Kultur tinggal di mana, kultur bersama siapa, lingkungannya seperti apa, dan seterusnya. Contoh, apakah memakai gamis itu lebih baik dibanding memakai kemeja? Tidak, sama sekali tidak. Kira-kira Abu Jahal pakai gamis ya? Halo? Abu Jahal pakai gamis ya? Baju terusan? Pakai. Abu Lahab pakai. Musuh-musuh Rasul seluruhnya waktu itu pakai. Bu, itu baju yang memang khas masyarakat Arab. Sampai sekarang gitu loh. Pakai. Orang Nasrani, Kristiani di Palestina pakai. Di Qatar pakai. Artinya itu memang baju khas sana. Tetapi kalau menutup aurat seperti jenengan, apakah dulu Hindun binti Utbah ketika masih kafir, wanita-wanita jahiliyah itu menutup aurat seperti jenengan? Betul. Berarti kalau menutup aurat itu bukan budaya, tapi kuat. Tapi kalau pakai gamis, budaya. Karena semua masyarakat Arab memakai gamis. Mau Abu Jahal, Abu Lahab, kalau jenengan melihat film Omar misalnya, melihat film tentang Salahuddin Al-Ayyubi, melihat film tentang ya mereka pakai gamis semua, laki-laki. Karena itu bagian khasnya. Jadi bunda yang dirahmati Allah. Tapi kalau menutup aurat bagi wanita itu perintah dalam Quran yang menjadikan orang-orang atau wanita-wanita muslimah segera kemudian menutup auratnya. Kata Ibunda Aisyah, bahkan waktu itu yang tidak punya kerudung untuk menutup rambut sampai ke dadanya, sampai mengambil horden-horden mereka ketika ayat itu turun, saking pengennya mentaati Allah dan Rasul. Masya Allah, itu berarti bukan budaya. Clear ya? Tapi kalau gamis budaya. Sehingga antara orang pakai baju batik dengan gamis lebih bagus mana? Lebih bagus yang mana akhlaknya? Pakai batik akhlaknya lebih baik, ya dia lebih baik. Pakai gamis lebih baik akhlaknya, ya dia yang lebih baik. Jadi yang dilihat sebagai parameter apa? Nah, sepanjang menutup aurat menggunakan dari bahan yang boleh, karena laki-laki nggak boleh pakai sutra. Maka kalau yang satu pakai sutra, yang satu pakai kain biasa, yang lebih baik kain biasa karena sutra diharamkan bagi laki-laki. Jadi itu beberapa catatan berkaitan dengan akhlak ini. Jadi ayat itu berapa tadi itu? Al-Ahzab 21. Panjenengan kalau sampai diminta nyontoh Rasul, dan ada perilaku Rasul yang haram diikuti, ada yang mubah diikuti. Ada yang seperti tadi ya, pakai gamis mubah saja. Kadang saya pakai gamis, kadang saya pakai baju seperti ini, ya mubah saja. Tetapi Rasulullah itu ketika sholat mensunnah muakkadahkan, bahkan al-afdal, utama. Yang pertama putih bajunya, yang kedua tidak bercorak, apalagi bertulisan. Saya suka membaca kaos orang, kalau saya pakai nggak suka, tapi kadang suka memakai membaca tulisan yang ada di kaos orang produk dulu ya, produk Dagadu. Kadang kalimat-kalimatnya motivatif itu kan, kadang lucu, asal nggak jorok, kadang lucu. Tapi kaos seperti itu kan kaos yang makruh dipakai saat sholat.
Apalagi sholat jamaah, tulisan ini buri. Itu menjadikan jamaah di belakang tidak khusyuk. Allahu Akbar baca. Bahkan saya kalau pakai sarung saja, merek sarungnya saya taruh di atas, saya teguk klek. Cuman masalahnya sekarang merek itu ada bukan di atas, bukan di bawah. Kadang atas bawah ada mereknya. Mungkin tahu gitu ya. Ditekuk karena kadang apa? Kalau merek itu kita taruh di bawah, di belakang itu ya. Kadang yang rukuk di belakang saya kalau berjamaah jadi nggak khusyuk. Allahu Akbar rukuk langsung gajah duduk, langsung baca. Kadang langsung baca wadimor gitu. Pakai mukena ya begitu. Kalau bisa mukena yang tidak banyak motif. Kok jenengan pakai mukena banyak motifnya di belakang itu buat belakang jenengan nggak khusyuk. Kadang Allahu Akbar sambil bayangin itu dunia kan kembali ini. Yang kubur ini dunia kan. Aduh, jangan kan gitu Bun, mohon maaf ya. Di sini nggak ada yang retak sih temboknya, kalau di rumah saya ada retakan. Kalau ada dinding retak saja, jenengan melihat kadang muncul nggak bentuk-bentuk tertentu. Iya. Itu cara otak kita berpikir, bermain, bekerja. Maka retakan saja bisa muncul gambar, apalagi yang sudah gambar. Kadang kemudian pikir, jadi kayak rumput ini kan api loh. Waduh, saat ini jenengan jadi desainer baru saat sholat. Jadi upayakan polos. Kalaupun kemudian ada desain yang tidak mencolok, Masjid Nabawi atau Masjidil Haram itu kadang desain karpetnya itu bagi saya kurang nyaman. Kan desain bunga-bunga, baik yang merah maupun yang hijau. Padahal Rasulullah itu yang saya tahu polos, menyukai polos. Jadi kadang kita sujud itu belok badian ini. Pernah gak Bu jenengan melihat badian ini terus mikir, kadang kemudian kita merem untuk tidak menjaga, tidak melihat itu. Terus begitu? Sajadah. Sajadah motif-motif, warna-warni, bukan kayak karnaval. Ya nggak apa-apa sih kalau kita bisa menjaga kekhusyukan, apalagi gambar begini buat sholat. Nah, ketemu tupai, ketemu kok bisa bersahabat ya? Ada serigala kok bisa bersahabat dengan burung ya? Bisa Bu. Tapi kalau buat main kan buat anak-anak menyenangkan ya, buat otak anak-anak itu berkembang. Makanya ini pasti buat mainan anak-anak, bukan buat sholat. Jadi Bunda yang dirahmati Allah, itu dari Quran ya. Saya tambah satu lagi. Setelah itu mungkin kalau ada yang bertanya monggo. Surah Muhammad ayat 22. Surah Muhammad itu surah 47. 47 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, fahal asaitum, maka apakah sekiranya kalian berkuasa, apakah sekiranya panjenengan dan saya punya otoritas, kekuasaan. Kekuasaan itu kan minimal otoritas terkecil kalau panjenengan menjadi ibu buat anak-anak di rumah. Itu kan punya kekuasaan atas mereka. Maka apakah sekiranya kalian diberi oleh Allah amanah berupa kekuasaan atau otoritas, maka kalian akan berbuat kerusakan di atas bumi Allah dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Wah, ini apa kaitannya ya? Allah itu kadang dengan ayatnya itu memancing agar supaya otak kita itu tersambung sistem saraf, jadi pintar. Maka orang-orang yang mengkaji Al-Quran secara detail benar itu pasti orang-orang cerdas, para mufassirin, karena menafsirkan Quran itu butuh kecerdasan luar biasa, termasuk pada ayat ini.
Maka apakah sekiranya kalian memiliki otoritas atau kekuasaan, kamu justru akan membuat bumi ini rusak, kata Allah. Gimana ini? Apa kaitannya? Dari hal yang paling kecil saja. Ada seorang arsitek Prancis namanya John Travis. Saya punya video ketika dia diterapi oleh seorang terapis namanya Profesor Roger Callahan dari Jerman. Jadi John Travis ini sejak kecil oleh ibunya selalu dimarahin kalau dia naik-naik sesuatu. Naik pagar, naik pohon, selalu dimarahi sama ibu. Jangan nanti jatuh, jangan nanti kakimu patah, jangan nanti tanganmu patah. Dan si ibu ini melarang bukan tanpa alasan. Bersebab kakaknya si Travis ini patah tulang ceritanya habis naik pohon. Sehingga kemudian terhadap adiknya sangat protektif si ibu ini. Pokoknya tidak boleh, mau naik apa tidak boleh, naik apa tidak boleh. Sampai kemudian dia kuliah menjadi seorang arsitek di Prancis. Arsitek terkenal itu. Tapi uniknya arsitek dari bangunan-bangunan tinggi di Prancis ini sama sekali tidak pernah naik tangga. Karena setiap kali naik tangga itu badannya gemetar. Wah, luar biasa. Sampai dia depresi. Karena pas setiap naik tangga begitu. Pada saat diajak oleh sahabatnya, temannya, keluarganya dan seterusnya, kemudian menaiki tangga itu tidak tinggi saja, itu langsung keringatnya. Bahkan dalam proses terapi yang saya punya videonya itu sampai mohon maaf, sampai pipis. Ketika tangganya semakin tinggi, saking takutnya sampai pipis. Sambil memaki-maki. Ternyata apa? Ini adalah asbab masa lalunya, pendidikan masa lalu oleh orang tuanya. Orang tua yang punya kekuasaan, diberikan kekuasaan oleh Allah, otoritas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menciptakan jenis anak-anak yang seperti ini. Ada anak yang tumbuh besar menjadi tidak bertanggung jawab, kurang peka, menjadi apa dan seterusnya. Ternyata mayoritas bersebab pola tumbuh kembang dalam didikan yang salah oleh orang. Artinya apa? Kadang ketika panjenengan dan saya diberi oleh Allah otoritas, ini justru akan memunculkan kelak bumi ini mengalami kerusakan bersebab cara pendidikan orang tua yang salah dan anaknya ini kelak jadi pemimpin. Tapi sebaliknya ketika orang tua mendidik dengan benar sebagaimana yang Allah perintahkan, yang Rasul contohkan, maka anak ini kelak akan tumbuh besar menjadi khalifah fil ard, pemelihara bumi, pemelihara kehidupan. Tapi kalau cara mendidiknya salah, maka kelak anaknya akan menjadi tumbuh menjadi orang yang merusak bumi. Apalagi orang-orang yang benar-benar memiliki kekuasaan lebih dibanding orang tua. Jadi disebutkan di dalam ayat ini, maka apakah sekiranya kalian diberi kekuasaan oleh Allah, kalian akan berbuat kerusakan di muka bumi? Bersebab apa? Kalimatnya kaitannya dengan kekuasaan, Bu. Kalau yang membuat kerusakan itu cuma saya, Bu, efeknya mungkin pada keluarga saya atau sebagian orang. Tapi kalau yang membuat kerusakan itu berupa kebijakan dari seorang pemimpin, efeknya gimana? Menyeluruh. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam ayat ini terkandung makna apa? Untuk menjadi seorang pemimpin atau leader itu wajib panjenengan kalau sami memilih bersebab apa? Akhlak. Karena ketika dia berkuasa dengan akhlak yang baik, maka kekuasaannya akan memelihara bumi, akan membangun bumi, akan menjaga bumi. Tapi jika akhlaknya buruk justru akan merusak. Dan di ujungnya Allah menyampaikan wa tuqatti'u arhamakum. Dan orang-orang yang berkuasa tanpa akhlak, orang-orang yang punya otoritas tanpa akhlak, ini adalah orang-orang yang suka memutuskan tali silaturahim, sila ukhuwah. Ada seorang bapak abang becak, ketika saya pulang dari Jakarta waktu itu, dari ibu ya, di Banten, naik kereta turun di stasiun Kediri. Ketika saya turun ada seorang abang becak yang sangat biasa memanggil kami ya teman-teman, termasuk teman-teman, manggil Assalamualaikum Ustaz. Setelah itu meluk kita. Mungkin ibu-ibu ada yang pirsa namanya Pak Nur gitu ya, suka ngaji di mana-mana gitu. Abang becak.
Jadi ketika saya turun keluar itu langsung assalamualaikum Ustaz, salaman, pelukan. Dan tiba-tiba beliau bilang begini, setelah ngobrol sama Ustaz, kapan hari saya ketemu Pak ini? Padahal dulu itu kalau saya sapa itu nyaman, saya peluk nyaman. Sekarang setelah beliau jadi seseorang yang berkuasa itu, saya dekati itu menjauh. Ketika turun dari kereta, saya nyoba ngucapin salam, saya dekati menjauh. Jadi berbeda. Wah, mungkin waktu itu beliaunya sibuk Pak Nur. Kalau sekali mungkin Ustaz, tapi itu berkali-kali. Artinya apa? Kadang kekuasaan itu menjadikan orang itu lupa dengan teman, dengan sahabat. Apalagi teman yang dianggap tidak punya kekuasaan, tidak punya pangkat jabatan. Seorang abang BCM pakai kaos lusuhnya, pakai topi miringnya, kok kemudian saya ngerangkul dia, kok mau sok pejabat ngerangkul orang ini. Maka para bunda yang dirahmati Allah, ayat ini kemudian sekali lagi menyampaikan, kadang kekuasaan itu bisa merubah akhlak seseorang. Kadang ketinggian derajat itu bisa merubah akhlak seseorang. Kadang lingkungan atau komunitas itu bisa merusak akhlak seseorang. Kumpul sama orang-orang yang kurang peka, maka akan menjadikan kita juga tidak terasah lagi kepekaan kita. Maka hati-hati dengan komunitas, hati-hati dengan sahabat, teman. Wajib memilih. Kita kenal dengan siapapun, yes. Tapi kalau kemudian bersahabat karib, punya bestie atau soulmate, wajib untuk memilih. Tidak sembarangan atau serampangan, bersebab mereka akan mempengaruhi akhlak kita. Komunitas itu akan mempengaruhi akhlak kita. Baik, dari beberapa dalil itu pun, ini kita masih belum masuk nih jenis-jenis akhlak, masih dasar-dasarnya, sumber-sumber hukumnya. Dari situ mau ada yang disampaikan Bu, monggo. Enggak, Ustaz. Tadi apa namanya, orang yang baik itu malaikat menuntut. Ini suatu contoh. Malaikat yang baik yang ada? maksudnya orang yang meninggal akan ditempatkan di. Oh iya. Itu ada teman di Pamekasan itu Pak Ustaz. Apa ini ditunjukkan sama Allah. Itu orangnya memang baik. Kuburannya itu harum Ustaz. Harum. Iya. Itu gimana Ustaz? Ya sangat bisa jadi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu ketika Rasulullah SAW wafat, itu mencium tubuh Rasul yang sudah berjam-jam meninggal. Karena Abu Bakar kan berada di pinggiran Madinah waktu itu mengunjungi istri beliau yang kedua. Jadi beliau balik ke Madinah setelah dapat kabar Rasulullah meninggal beberapa jam, kemudian mencium tubuh Rasul yang masih belum disucikan. Dan beliau mengatakan, ya Rasulullah, sungguh sebagaimana di saat hidupmu, di saat wafatmu juga tubuhmu sangat harum. Rasulullah itu bahkan tanpa parfum sudah harum. Artinya kalau kemudian ada harum bisa jadi, meskipun saya tidak berani memastikan ya, tidak berani memastikan apakah ada zat tertentu atau mungkin sebelumnya ada apa, Allah alam, tapi bisa saja, sangat bisa saja. Memang orangnya suka bersedekah Ustaz. Rumahnya itu di panti asuhan gitu. Dan itu memang saya lihat dari itu, terus dia membangun masjid gitu di lingkungannya itu. Bisa jadi itu isyarat dari Allah tentang kebaikan Allah. Harumnya Keluarganya nggak tubuhnya. tahu kalau harum. Orang Karena tidak kesana. Penjaganya yang ngasih tahu Bu, Pak Nur Iskandar almarhum. Apa namanya? Makamnya Bapak berbau harum gitu. Terus keluarganya datang, bener Ustaz. Saya kan waktu itu masih ada di Mojokerto, saya WA. Mbak bener toh? Iya Mbak Nur katanya gitu. Semoga itu isyarat kebaikan beliau. Ada banyak isyarat-isyarat, termasuk para mujahidin Palestina misalnya, kalau kita lihat ya, berbagai tulisan, video dan seterusnya, betapa semerbak harum dari puing-puing itu ketika mereka diangkat dan seterusnya, senyum mereka dan seterusnya. Isyarat-isyarat kebaikan. Ada yang lain? Ini Ustaz, satu lagi Ustaz. Ini kan di surat An-Nur ayat 60 yang artinya
dan para perempuan tua yang telah berhenti Iya. dari haid dan mengandung dan Tidak wajib lagi menutup menikah aurat. lagi. Ya itu gimana Mas? Iya, memang iya. Jadi ketika kemudian wanita itu sudah sepuh, maka mereka mendapat rukhsah untuk tidak menutup auratnya. Yang tidak ditutup auratnya itu maksudnya siabul mihna, dia tetap mengenakan pakaian-pakaian yang layak pantas untuk para wanita terhormat, wanita muslimah maksudnya. Rambutnya udah mulai kelihatan, udah mulai sepuh itu, tidak apa-apa. Orang yang sudah sangat sepuh dan tidak, mohon maaf ya, tidak menarik lagi. Maka ketika keluar rumah kadang rambutnya kelihatan, tapi tetap siabul mihna, baju keseharian dia pakai, baju lengan panjang dan seterusnya. Rambut boleh terlihat, kemudian bagian kakinya boleh terlihat. Jadi memang seperti itu syariat dalam Al-Quran Al-Karim Surah An-Nur ayat 60. Kalau sudah sepuh, jenengan kan masih belasan tahun. Karena itu paling sering dipuji. Baik, nyata mundur nih. Ibu-ibu yang lain, ampun nih. Baik, karena dompet-dompet sudah ditutup, tas sudah diseleweng. Ini Ustaz ini satu sama lain tidak kenal Pak Ustaz. Oh, enggak? Iya, yang kanan kirinya itu kadang nggak kenal. Oh, coba ibu. Tangan kanannya diangkat sebentar tadi. Bismillah. Sambil bilang Bismillah. Nah, kita mengalirkan energi positif Bu ya, kersa Bu ya. Karena setiap hal positif akan kembali pada. Ayo kita doakan sebelah kita, sebelah kanan kita tempelkan tangan kita di pundak beliau. Nuwun sewu, bilang nuwun sewu. Oh belum kenal nomor-nomor nyekel ya. Apalagi kalau merambat sampai ke dompet ya bahaya. Ya. Ayo Bu, kita tepuk-tepuk ringan sambil didoakan Bu ya. Bismillah. Bu, semoga panjenengan dicintai Allah, bersebab mencintai Allah. Kelak panjenengan mendapat syafaat dari Rasulullah. Bu, mugi putra putri panjenengan kelak membela panjenengan, memuliakan panjenengan, menyurgakan panjenengan dengan amal solehnya. Jadi yang sabar jadi orang tua. Ojo kurang muringan, yang lapang hati, semoga selalu dalam lindungan Allah. Jadi ibunda solihah, istri solihah, dan kelak memasuki surga dalam keadaan solihah. Baik Bu. Sekarang tangan kiri kita ganti Bu. Wah, kumang hidungan, kok bukan hidungan saya. Iya Bu. Kasihan yang terakhir Bu, kasihan beliau nggak hidungan Bu. Kembali, keren. Ayo Bu, 1, 2, 3. Bismillah. Bu, matur sembah nuwun. Doa panjenengan mantep. Semoga Allah mengembalikan doa yang lebih baik kagem panjenengan dan keluarga. Jika saya sabar, semoga panjenengan lebih sabar. Jika saya tidak murang-muringan, semoga panjenengan lebih baik dari itu. Kiranya kita dihimpun di bumi, dikumpulkan di surga. Amin ya rabbal alamin. Jabat tangan kanan kiri bilang matur nuwun sambil sebut nama. Matur nuwun, sebut nama kita. Yang tahu nama. Yang menyenangkan ibu-ibu itu kalau kenalan apa? Setelah nama, hobi, nomor rekening. Nomor rekening saya ini. Sukses mulia berkah kagem panjenengan sedaya. Mohon maaf